Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Dan hari ini kita akan menggali inspirasi dari tokoh yang sudah bergabung bersama kita saat ini, yaitu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Abdul Halim Iskandar. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam Mas Andra. Iya, apa kabar Pak Menteri? Alhamdulillah baik. Mas Andra sehat juga kan? Alhamdulillah Pak Menteri. Gimana nih aktivitas di pandemi saat ini Pak Menteri? Lagi sibuk apa? Jalan terus, lebih sigap dari tahun kemarin, sama-sama menjelang Ramadan. Tapi tahun kemarin situasinya kan itu tegang ya, itu tegang. Awal Ramadan itu sampai suasana di kantor harus sepi karena harus dibagi kedatangannya di kantor, dan sampai ada lockdown segala. Nah, alhamdulillah tahun ini cenderung lebih bagus daripada awal Ramadan kemarin. Karena sudah ada vaksin juga Pak Menteri ya, jadi semuanya bisa sedikit lebih tenang begitu ya. Jaga jarak, kesadaran untuk terus pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Ini alhamdulillah ini kemudian menyebabkan rasa percaya diri untuk aman COVID. Iya. Pak Menteri, terkait dengan tema kita, program kita kali ini yaitu Inspirasi Ramadan, kita ingin menggali inspirasi dari Pak Menteri ini terkait di bulan Ramadan ini. Seperti apa sih makna dari Ramadan, bulan Ramadan ini bagi Pak Menteri sendiri, Pak? Ramadan itu kan satu momentum di mana seseorang menuju pada satu proses penemuan jati diri sebagai makhluk, baik makhluk yang memiliki keterkaitan vertikal maupun makhluk yang memiliki keterkaitan horizontal. Itulah yang kemudian ujung dari sebuah proses di bulan Ramadan adalah satu kegiatan yang sering kita sebut dengan halal bihalal, saling memaafkan. Itu sebagai penyempurnaan dari yang saya sebut proses vertikal tadi antara makhluk dengan khaliknya, kemudian horizontalnya adalah sesama makhluk. Nah, dua hal inilah yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Oke, tapi yang menarik ini budaya maaf-memaafkan ketika menjelang Ramadan dan juga tentunya menjelang atau pada saat Hari Raya Idul Fitri. Menjelang Ramadan biasanya kan kita saling memaafkan juga nih dengan tetangga, orang-orang terdekat dan juga tentunya keluarga. Nah, bagaimana di tengah pandemi ini Pak Menteri? Ya, nggak ada pilihan lain kecuali pakai ini. Pakai apa? Zoom gitu ya. Sejak siang tadi sudah isinya cuma itu, saling mohon maaf, sudah menjelang Ramadan, mohon doa, mudah-mudahan bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan maksimal, yang mulainya maksimal, puasanya bisa sempurna, bukan sekedar menahan lapar, tapi juga menahan mulut, menahan sikap. Itu kan yang paling sulit kan itu. Kalau Ramadan menahan makan itu, puasa menahan makan itu sesuatu yang memang relatif tidak terlalu berat. Karena banyak orang yang biasa puasa Senin Kemis, bahkan puasa Daud, sehari ini puasa, besok enggak, besok lusa puasa, besoknya lagi enggak. Itu tidak terlalu sulit untuk mengikuti puasa di bulan Ramadan. Yang paling sulit adalah menjaga sikap dan bicara. Nah, ini makanya Ramadan ini agak berbeda juga dengan yang lain, karena betul-betul dibawa ke satu iklim di mana kita harus betul-betul menjaga bicara kita dan juga menjaga sikap. Iya, menjaga sikap dan menjaga bicara ini yang paling berat begitu Pak Menteri ya. Nah, dari pengalaman Pak Menteri selama melakukan atau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, apa sih yang mungkin paling tidak dilupakan? Ya, seperti biasa, itu kan tergantung momentum ya, momentum dan usia. Kalau waktu saya kecil, yang paling tidak dilupakan adalah menjelang buka, karena selalu kita mengumpulkan berbagai menu untuk bisa berbuka oleh anak yang sedang lapar. Jadi semuanya serba nikmat.
Nah, kalau sekarang tentu momentumnya berbeda. Nah, yang paling tidak bisa dilupakan adalah satu situasi di mana pada hari-hari terakhir 21, 22 sampai akhir Ramadan itu situasi yang paling sulit dilupakan karena ada satu ada satu dorongan batin yang berbeda. Karena rasanya ini momentum tinggal 10 hari ini kalau nggak saya manfaatkan dengan maksimal, maka saya akan kehilangan momentum yang luar biasa. Di sisi lain, kita sudah puasa 20 hari. Nah itu jadi ada kontradiksi antara tuntutan batiniahnya dengan kondisi fisik yang sudah 20 hari menjalankan ibadah puasa. Ini yang paling dalam benak saya yang paling masuk itu di situ. Oke, kita ingin gali lebih lanjut lagi inspirasi dari Pak Menteri. Tapi sebelumnya Pak Menteri, kita break dulu, kita jeda dulu. Setelah jeda kita akan lanjutkan lagi dialog kita Pak Menteri. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Inspirasi Ramadan akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Ramadan dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Menteri, Bapak Abdul Halim Iskandar. Pak Menteri, terkait dengan pengalamannya ini semasa kecil, mungkin ketika bulan Ramadan kan biasanya ketika sahur itu anak-anak sering sekali melakukan sahur on road atau bahkan membangunkan orang sahur. Nah, kalau dari pengalaman Pak Menteri sendiri seperti apa sih dulunya? Ya, itu pekerjaanku dulu waktu kecil. Jadi waktu kecil, kalau bulan Ramadan, saya tidak pernah tidur di rumah. Tidak pernah tidur di rumah? Tidur di mana nih? Di musola. Kenapa? Karena sudah janjian sama teman-teman, semua tidur di musola. Cita-citanya apa? Bangun jam 2 malam, kemudian pakai bambu yang dibuka dikit itu, kalau di desa saya sebut sebagai patrol itu. Nah, membangunin orang untuk sahur. Nah, itu yang hampir tiap hari saya lakukan pada saat saya kecil. Dan setelah membangunin orang kampung untuk makan sahur, baru setelah itu kita bubar. Masing-masing pulang ke rumahnya masing-masing untuk menjalankan makan sahur. Terus ada momentum yang paling berat, yaitu menunggu subuh. Karena udah ngantuk duluan Pak ya. Ngantuk duluan. Jadi tadi tidurnya malam, kemudian bangunnya dini hari, terus membangunin orang untuk buka sahur, makan sahur, terus kita sendiri makan sahur. Nah, tunggu subuh ini, waduh itu luar biasa beratnya. Karena apa? Mau tidur nggak berani, pasti dimarah sama bapak. Tapi mata rasanya sudah ingin saja dipejamkan. Ini yang tantangan terberat yang saya hadapi ketika masa kecil. Oke, Pak Menteri, terkait dengan tugas Pak Menteri ini mengurusin desa dan juga daerah-daerah tertinggal dan juga transmigrasi. Nah, di bulan Ramadan ini program apa yang khusus dilaksanakan oleh Kementerian Desa dan PDTT ini, Pak Menteri? Ya, sebagaimana tahun-tahun yang lalu, pada bulan Ramadan ini kita lebih intens lagi dalam upaya percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Sebagaimana dimaklumi bahwa kondisi pandemi COVID ini ada dua hal yang harus dijaga keseimbangannya, yang oleh Pak Presiden selalu dianalogikan dengan injak gas dan tekan rem. Nah, jadi rem ini menahan jangan sampai COVID bertambah. Gas itu ibarat jangan sampai ekonomi berhenti. Nah, di bulan Ramadan, sebagaimana kita maklumi, apalagi pandemi COVID, tidak ada mudik. Padahal perputaran duit di desa hampir tiap tahun sebelum ada COVID itu sangat dipengaruhi oleh mudik lebaran. Nah, tahun ini sama dengan tahun kemarin pemerintah melarang mudik dan kita betul-betul menghimbau kepada seluruh warga dimanapun berada demi kecintaan kita kepada keluarga kita di kampung halaman, tolong jangan mudik, kirimkan saja duitnya melalui pos atau wesel atau bank, yang penting semuanya sehat. Nah, tugas Kementerian Desa yang terus mulai kita genjot mulai nanti malam adalah melakukan cek and recheck dana desa yang sudah tersalur
dana desa yang sudah termanfaatkan, supaya apa? Supaya ekonomi desa menggeliat, supaya daya beli masyarakatnya bagus, supaya Ramadan ini bisa dinikmati dengan baik oleh siapapun dia, termasuk oleh warga kita yang serba kekurangan karena pandemi COVID. Dan oleh karena itu saya sangat berharap kepada kepala desa, perangkat desa, tolong dana desa yang sudah ada, plotting BLT dana desa yang sudah siapkan, segera salurkan. Kalau ada 2 bulan karena bulan kemarin belum tersalur, salurkan segera bulan ini supaya bisa dimanfaatkan untuk menopang kehidupan di bulan Ramadan. Saya yakin kalau para kepala desa, perangkat desa menyalurkan ini tepat di bulan Ramadan, insya Allah akan tambah keberkahannya. Ya, ini yang terus kita lakukan selama bulan Ramadan. Tiap hari kita kawal, tiap hari kita cek, dan hari ini dari dana desa yang sebesar 72 triliun itu, alhamdulillah sudah cair masuk ke desa 11,361 triliun. Salur ke 34.053 desa dari 74.961. Jadi sekitar 45% desa-desa di Indonesia sudah menerima dana desa. Nah, kita ingin percepat lagi supaya lebih banyak lagi yang dana desanya tersalur, sehingga seluruh kewajiban penyerapan dan pemanfaatan dana desa bisa segera diwujudkan oleh para kepala desa dan bisa dirasakan kehadirannya oleh warga masyarakat. Iya, Pak Menteri, ini menjadi challenge tersendiri ketika pemerintah melarang masyarakat untuk mudik atau pulang kampung gitu ya. Nah, biasanya kan ketika Lebaran dan juga Ramadan ini kan perputaran uang itu biasanya pindah ke desa atau ke kampung gitu. Nah, ini bagaimana nih mensiasatinya agar kesenjangan sosial antara kota dan desa ini bisa diminimalisir begitu, Pak Menteri? Ya, alhamdulillah berkat kebijakan Pak Presiden, dana-dana yang ada di APBN ini digelontor sedemikian rupa ke desa. Kementerian Sosial, ya, ada PKH yang sudah biasa, kemudian ada bantuan pangan non tunai, kemudian ada juga sembako. Nah, kemudian dana desa ada BLT, bantuan langsung tunai desa, ada padat karya tunai desa. 2 hal ini menjadi andalan pemanfaatan dana desa dalam upaya untuk menaikkan daya beli warga masyarakat. Dan ini meskipun belum bisa menggantikan totalitas dari perputaran duit pada saat mudik Lebaran pada di waktu sebelum COVID, pasti masih jauh, tetapi paling tidak dengan adanya penopang jaring pengaman sosial yang merupakan kebijakan luar biasa dari Pak Presiden ini, pasti suasana desa sedikit tertolong, ditambah dengan dana-dana dari kota yang mengalir ke desa, dari warga desa yang dirantau kirim ke desanya masing-masing. Ini juga harapan kami. Makanya saya menghimbau tadi pada seluruh warga desa dimanapun berada dirantau, kirimkan duit sedini mungkin pada keluarganya, tapi nggak usah pulang, biar semuanya terjaga kesehatan. Oke, baik, artinya memang ditekankan jangan pulang, tapi kirim aja tuh duitnya ke kampung begitu. Oke, Pak Menteri, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya, Pak Menteri. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Inspirasi Ramadan akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Ramadan dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Menteri. Pak Menteri, terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, ini tadi Anda mengatakan di 10 hari terakhir ini menjadi momen yang cukup berat karena akan meninggalkan Ramadan. Nah, apa saja ibadah yang biasa dilakukan? Kan kalau misalnya biasanya orang itikaf di masjid gitu. Nah, kalau Pak Menteri sendiri mungkin karena kesibukannya yang padat, ini bagaimana mensiasati agar 10 hari terakhir ini tidak disia-siakan dengan dengan baik begitu, Pak Menteri? Ya, pertama saya berusaha untuk bisa tidur sore, sehingga tetap pada saat tengah malam seperti malam bisa qiyamul lail. Tapi kalau terpaksa karena pekerjaan kantor, biasanya kalau Ramadan itu justru pekerjaan kantor numpuk di sore hari, kemudian sampai malam, karena paginya kebanyakan masih belum pada tune in, ya, sehingga mulai tune in itu siang. Tapi tahu-tahu sampai malam. Nah, kalau terpaksa kerja sampai malam, sampai jam 12 misalnya,
pulang, ya saya upayakan qiyamul lail dulu, ya, salat hajat dulu, kemudian makan sahur, baru tidur, sehingga tidak lagi akan terganggu makan sahur dan tidur. Nah, subuh nanti bangun seperti biasa. Dengan itu habis subuh tidak perlu tidur lagi, bisa bersiap-siap untuk kemudian berangkat ke kantor lagi. Jadi mensiasati waktu aja. Tetapi pada intinya jangan sampai di bulan Ramadan, utamanya di 10 hari terakhir, itu kan hari di mana Allah akan membebaskan hambanya dari api neraka. Ini harus kita manfaatkan betul semaksimal mungkin supaya kita menjadi bagian dari hamba Allah yang terbebaskan dari api. Oke, Pak Menteri, kalau di Kementerian Desa dan PDTT sendiri, ini ada program khusus nggak sih di bulan Ramadan, misalnya melakukan kajian khusus bersama karyawan atau pegawai lainnya, atau apalah begitu aktivitas religius lain di Kemendes? Sebelum saya jadi menteri, ada. Nah, pada saat saya jadi menteri, pas Ramadan sudah COVID, sehingga tidak ada kemarin, misalnya tahun kemarin nggak ada karena COVID, jelas nggak boleh. Nah, tahun ini kayaknya karena kebijakan pemerintah boleh melakukan sholat tarawih, maka masjid di lingkungan Kementerian Desa ini kita fungsikan meskipun kita batasi betul. Nah, insya Allah kegiatan Ramadan sedikit lebih semarak dibanding tahun kemarin karena masjidnya dipakai untuk sholat tarawih dengan tetap betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Apa yang ditanamkan kepada karyawan atau pegawai Kemendes PDTT ini agar bisa benar-benar amanah menjalankan tugasnya, apalagi di momen Ramadan seperti saat ini? Ya, yang pertama tentu keimanan, karena dalam Ramadan ini yang terpenting adalah meningkatkan keimanan, mengasah keimanan, sebagaimana dimaklumi iman seseorang itu kan naik turun. Kadang-kadang imannya tinggi ya, kadang-kadang turun. Nah, pada Ramadan ini kita upayakan, kita asah agar iman kita terus naik. Yang pertama. Yang kedua, ikutan dari iman itu adalah akhlak. Sebagai perwujudan iman kita, maka akhlak juga harus kita optimalkan perilaku kita. Seperti saya katakan tadi, pencerminan akhlak itu ada di sikap dan bicara. Nah, makanya dalam bulan Ramadan ini kita harus betul-betul menjaga sikap kita supaya terus baik, supaya terus kelihatan senyum, jangan cemberut, kemudian lisan kita juga dijaga betul. Nah, itu yang saya katakan tadi, pengasahan bidang akhlak itu refleksinya ada pada bicara dan sikap. Nah, dua hal ini, keimanan dan akhlak, ini yang saya sebut juga seperti tadi, urusan vertikal dan urusan horizontal. Vertikal bicara tentang keimanan, horizontal bicara tentang akhlak. Oke, Pak Menteri, terakhir kira-kira apa himbauan atau saran kepada masyarakat khususnya di desa ini agar tetap produktif di bulan suci Ramadan ini? Ya, warga desa, saya mengharapkan dan mengajak kita semua, seluruh warga desa, pertama, ayo kita isi kegiatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap, ya sekali lagi tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, ayo seluruh warga desa bersama-sama menghimbau kepada keluarga kita yang dirantau, ayo kita himbau bareng-bareng untuk tidak usah pulang dulu. Kita saling mengikhlaskan, saling mendoakan, biarkan desanya tenang, yang dirantau juga tenang. Sudah tahun ini kita ikhlaskan, mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya. Di saat Ramadan kita tidak bisa mudik, mudah-mudahan tahun depan suasananya sudah berbeda. Yang ketiga, saya mengajak kepada seluruh warga desa untuk terus beraktivitas yang produktif. Seluruh lingkungan kita bawa kepada kegiatan-kegiatan yang produktif, baik itu untuk kepentingan produktivitas ekonomi maupun untuk kepentingan produktivitas sosial. Tiga hal itu yang saya mengajak kepada seluruh warga desa dengan senantiasa memohon agar Allah memberikan keridhaan kepada kita. Amin, amin. Terima kasih Pak Menteri atas inspirasinya untuk hari ini. Selamat kembali menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.
Pemirsa, demikian tadi Dialog Inspirasi Ramadan. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih kebersamaan Anda. Tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.